Ya, mau tak mau penetapan Mario Dandi Satrio sebagai tersangka penganiayaan menyeret sejumlah hal, termasuk menyeret sang ayah yang merupakan pejabat pajak. Apa yang melatar belakangi pelaku hingga tega menganiaya? Kami akan membahasnya bersama Adrianus Meliala, kriminolog UI. Selamat malam, Bung Adrianus. Selamat malam. Bung Adrianus, ini jelas ya bukan kenakalan remaja, bukan sekedar kenakalan remaja, tapi sudah masuk kategori penganiayaan hingga akhirnya pelaku ini ditahan begitu. Kalau Bagaimana Anda melihat hal ini? kalau lihat substansinya sih sebetulnya kenakalan ya. Hmm, Lihat apa motifnya apa ketika ada mantan pacar mengadukan itu kan sebetulnya lalu kemudian rasa emosi lalu mendatangi si pria itu kan cerita-cerita remaja sebetulnya. Nah, tetapi ketika dilakukan bersama-sama lebih dari satu orang yang mengeroyok, lalu mungkin juga badan mereka juga apa namanya secara kesegaran tinggi sekali, ya anak muda sekarang itu cenderung mungkin kuat-kuat ya gitu ya, maka kemudian lalu kenakalan tersebut itu berakhir dengan kekerasan dan kemudian terjadi tindak pidana yang dilanggar begitu. oke, tapi Anda melihat bahwa bisa dikategorikan kenakalan remaja, padahal ini kan ada penganiayaan, ada sampai kondisi korban saat ini walaupun sudah sadar ya, tapi kondisinya begitu memprihatinkan sampai sempat tidak sadarkan diri. Ya, jadi walaupun sejauh ini baru satu orang ditetapkan sebagai tersangka, tapi bukankah kemudian juga dikatakan dalam kesempatan lain ada tiga orang di situ, tiga pria, satu wanita. Nah, mungkin ada dua orang yang memegangi korban, lalu kemudian si tersangka ini memukulinya, sehingga wajar kalau kemudian lalu pukulannya telak, ya, dan kemudian berakhir dengan pingsannya si korban. Hmm. Jadi sekali lagi niatnya memang hanya kenakalan atau substansinya kenakalan, tapi karena apa namanya karena ada bantuan orang dan juga karena pukulannya mungkin berat sekali, maka kemudian korban menderita yang cukup fatal. Demikian. Oke, kalau Anda melihat ada tidak korelasi antara gaya hidup pelaku yang kerap pamer harta dengan kemudian, arogansi melakukan penganiayaan? Paling tidak pada kepercayaan diri ya, yang kelihatannya tinggi sekali. Ini mungkin juga karena yang bersangkutan itu merasa mampu, lalu mungkin juga merasa bahwa dirinya mampu atau lebih lebih tinggi ya secara status sosial dibandingkan dengan korban. Dari mana perasaan ini muncul? Apakah ini karena memang pemahaman para pelaku tentang siapa yang menjadi orang tua masing-masing, Mhm. ya, dan apa yang mungkin bisa dibantu oleh orang tua ketika misalnya mereka terlibat masalah. Mmm. Jangan lupa bahwa kalau kita bicara mengenai generasi apa ya, generasi stroberi katanya begitu tuh, ya kuat. Ini merujuk pada apa nih Bang, generasi stroberi ini? Nah, ini sebutan-sebutan umum saja gitu ya, yang melihat bahwa ada generasi yang terlihat kuat, terlihat hebat, tapi sebetulnya lembek di dalam, ya mudah rapuh begitu. Nah, Mhm. dalam hal ini katanya mengacu juga pada ada anak muda yang amat mengandalkan pada dukungan orang tua, karena dia sendiri sebenarnya tidak mampu ya dalam rangka menyelesaikan masalahnya. Bukankah ini juga sebetulnya mengacu juga pada kasus dari tersangka ini, begitu? Oke, jadi karena, mengandalkan pengaruh, mengandalkan, posisi orang tua, ini membuat, pelaku kemudian, kita bisa katakan bahwa ini terbiasa, artinya ini bukan bukan pertama kali, bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, Bang Adrianus? Oh, mungkin juga ini pertama kali, tapi jangan lupa bahwa sebetulnya kan diawali dengan sikap yang terlalu percaya diri, ya. Kepercayaan diri yang tinggi ini bisa datang dari pola pengasuhan yang diterima oleh si tersangka, di mana pada dasarnya mau mengatakan begini, nak, apapun yang terjadi bapak akan bantu, ya. Jangan khawatir kalau kemudian kamu terlibat kesulitan. Nah, kalau Mmm. sudah pemahaman itu dimengerti oleh anak, maka yang terjadi adalah anak yang tadi pede banget lah, begitu ya dalam rangka menyelesaikan masalah, termasuk dengan fisik, ya padahal yang dihadapinya dalam hal ini misalnya bukan orang yang juga sembarangan dari segi orang tuanya kan. Iya. Nah, yang kemudian terjadi. Oke, kalau Anda melihat bagaimanapun juga pelaku, masih berumur 20 tahun, korban kemudian anak di bawah umur. Anda melihat seharusnya penyelesaian kasus ini seperti apa? Ya kalau memang tidak ada kondisi fatal dan serius ya, sekali lagi bahwa pada dasarnya ini adalah masalah anak muda, tetapi karena masalahnya sudah serius di mana ada situasi di mana tidak sadar diri,
Bayangkan ketika orang tidak sadar diri itu ada kerusakan di dalam loh, dan juga ada kerusakan di bagian otak loh. Jadi mungkin ini nggak bisa dianggap sebagai serius, maka wajar kalau kemudian orang tua korban itu kemudian meneruskannya ke jalur hukum. Mhm. Di pihak lain sudah ada semacam sinisme di masyarakat kalau kemudian hal-hal seperti ini itu kemudian diselesaikan dengan damai ya, dengan materai 10.000 begitu ya, Mmm. yang mana kemudian lalu mengesankan bahwa orang lalu tidak cerah, orang lalu tidak berhati-hati dalam tindakannya sehingga kemudian hal seperti ini terulang lagi dari hari ke hari. Oke, kita akan lihat karena memang ini sudah masuk ke ranah hukum, meskipun sudah ada permintaan maaf, tapi keluarga dari korban tetap ingin melanjutkan proses hukumnya. Terima kasih Bang Adrianus Meliala, kriminolog UI sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Bang.